Perkenalkan, kami dari tim MBTech, perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri Batam, ingin mensimulasikan video untuk kategori Internet of Things. Saya, Dimas Rizky Saputra, dan berikut partner kerja saya Razul Muhammad Abika Sadisna, dan berikut pembina kami, Pak Zaki Zikra. Berikut video kami. Tidak diragukan lagi jika negara Indonesia dan cabai merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Cabai adalah salah satu sayuran yang populer di Indonesia. Jika sedang langka, harga cabai bisa melejit di pasaran. Di Indonesia, cabai biasanya dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pengolahan makanan maupun berbagai pengobatan tertentu. Di Indonesia ada berbagai jenis cabai dengan tingkat kepedasan yang berbeda, mulai dari cabai rawit yang terasa sangat pedas dan cabai merah yang tidak terlalu pedas. Zat capsaicin yang terkandung di dalamnya menentukan tingkat kepedasan dari masing-masing jenis cabai. Dalam bahasa Inggris, cabai rawit dikenal dengan nama Big Eye Chili Pepper atau Thai Pepper. Cabai rawit merupakan tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi dikarenakan rasa pedas dan kandungan karotenoidnya. Apakah kami memilih tanaman cabai rawit? Di Indonesia sendiri, tingkat konsumsi per kapita terhadap cabai ini sangat tinggi, dan juga cabai ini dibutuhkan pada beberapa industri. Karena kebutuhan cabai rawit meningkat akibat dari beragam jenis masakan di Indonesia yang menggunakan cabai rawit sebagai bahan dasarnya, mulai dari kebutuhan rumah tangga, permintaan pasar, bahkan pada kebutuhan ekspor. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan budidaya untuk meningkatkan jumlah produksi dan kualitas hasil tanaman cabai secara cepat dan mengurangi beban produksi pada proses budidaya menggunakan prototipe yang telah kami gunakan. Prototipe yang kami gunakan adalah FAST atau Farming Automatic System Technology yang menggunakan 3 sensor, yaitu sensor suhu, sensor gelombang tanah, dan sensor hujan yang dioperasikan menggunakan software Blink. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan kemudahan kepada petani cabai dalam mengamati proses pertumbuhan tanaman cabai rawit secara real time dan dapat dilakukan dimanapun. 2. Memberikan kemudahan dalam pemantauan kualitas tanah, kadar air, cuaca, serta suhu dalam proses pertumbuhan cabai rawit. 3. Memberikan kemudahan pemantauan kualitas tumbuhan cabai rawit. Dan yang keempat, memberikan data lingkungan tempat tanaman cabai rawit ditanam. Cabai rawit memiliki nama latin Capsicum frutescens, adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Selain di Indonesia, ia juga tumbuh di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas cabai rawit. Yang pertama, suhu yang optimal. Tanaman cabai rawit akan tumbuh dengan baik jika berada pada lingkungan yang memiliki suhu berkisar 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, cuaca. Tanaman cabai rawit akan tumbuh dengan baik pada lingkungan yang memiliki curah hujan berkisar 800 hingga 2000 mm per tahunnya. Yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan udara yang baik untuk tanaman cabai rawit adalah sekitar 80%. Yang keempat, lokasi. Tanaman cabai rawit akan tumbuh dengan maksimal di lokasi yang memiliki ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, intensitas sinar matahari. Tanaman cabai rawit ini membutuhkan waktu penyinaran yang optimal selama 7 hingga 8 jam per hari. 6. pH tanah. Tanaman cabai rawit sebaiknya ditanam di tanah yang memiliki pH yang netral, sehingga tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik. Pada buah cabai terkandung beberapa vitamin. Salah satu vitamin yang terkandung dalam cabai adalah vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang kuat dan dapat melindungi sel-sel dari penyebab penyakit kanker, dan mampu untuk meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium serta zat besi dari bahan makanan lain. Kandungan vitamin C yang terdapat pada cabai rawit dapat melindungi tubuh manusia dari berbagai macam penyakit.
karena vitamin C pada cabai ini bagus untuk memperkuat sistem imun tubuh. Cabai rawit dapat ditanam setiap saat, tetapi sebaiknya penanaman dilakukan pada akhir musim penghujan dan awal musim kemarau agar tingkat pertumbuhannya tinggi. Tanaman cabai rawit pun tahan terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Berikut adalah tahapan dalam menanam tanaman cabai rawit. Yang pertama adalah pembenihan, yang kedua adalah pengolahan media tanam, yang ketiga penanaman dalam polybag, yang keempat pemeliharaan tanaman, yang kelima panen, dan yang terakhir 6 pasca panen. Alat dan bahan pembuatan prototipe Farming Automatic System Technology. Yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah salah satu papan pengembang microcontroller yang berukuran kecil. Arduino Uno diciptakan dengan basis microcontroller Atmega 328. Arduino Uno tidak menyertakan colokan DC berjenis barrel jack. Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB mini atau melalui satu daya eksternal. Yang kedua, sensor hujan. Sensor hujan dapat digunakan untuk memantau kondisi ada tidaknya hujan di lingkungan luar, yang dimana output dari sensor ini dapat berupa sinyal digital maupun sinyal analog. Yang ketiga, sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah dapat digunakan untuk mendeteksi kelembapan tanah pada tanaman cabai rawit. Apakah tanah masih dalam keadaan kering atau sudah dalam keadaan basah? Sensor suhu. Sensor suhu adalah sebuah komponen dalam elektronika yang berfungsi untuk mengukur perubahan suhu atau temperatur di sekitar tanaman cabai rawit. Yang kelima, GSM 900. GSM 900 adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi ini banyak diterapkan pada alat komunikasi bergerak, khususnya smartphone. Yang keenam, flowmeter. Flowmeter adalah sebuah alat untuk mengukur jumlah fluida atau laju aliran yang mengalir dalam sebuah saluran terbuka maupun saluran tertutup. Dan yang terakhir adalah solenoid valve. Katup solenoid adalah elemen controller yang sering digunakan dalam logika fluida. Tugas katup ini adalah mematikan, melepaskan, memberi dosis, mencampur cairan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pemantauan pertumbuhan tanaman cabai rawit menggunakan prototipe Farming Automatic System Technology menjadi lebih mudah karena dapat mengamati proses pertumbuhan tanaman cabai rawit secara real time dan dapat dilakukan di manapun. 2. Proses perawatan pada pertumbuhan tanaman cabai rawit menggunakan prototipe Farming Automatic System Technology menjadi lebih mudah dalam pemantauan kualitas tanah, kadar air, cuaca, serta suhu dalam proses pertumbuhan cabai rawit. Ketiga, prototipe Farming Automatic System Technology menyajikan informasi mengenai pertumbuhan tanaman cabai rawit. Sehingga kami menyimpulkan bahwa penggunaan prototipe Farming Automatic System Technology ini akan sangat membantu dalam membudidayakan tanaman cabai rawit. Karena selain mempermudah budidaya tanaman cabai rawit, juga akan mengurangi biaya perawatan tanaman cabai rawit. Berikut adalah beberapa saran yang peneliti berikan untuk perkembangan selanjutnya. Yang pertama, menindaklanjuti pengembangan prototipe ini sebagai media pembelajaran yang membahas lebih spesifik tentang bagian dari prototipe dan sensor-sensor yang digunakan, sehingga fungsi robot sebagai media pembelajaran akan lebih lengkap dan bervariasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki prototipe agar bisa digunakan sehingga media pembelajaran dalam penelitian ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.